8 Mei 2023, tiba-tiba layanan BSI lumpuh. Layar ATM dan aplikasi mobilnya kosong dan tidak bisa dipakai. 5 hari kemudian, kelompok peretas ransomware Lockbit 3.0 mengklaim bahwa mereka telah melakukan serangan cyber terhadap BSI. Ternyata serangan seperti ini tidak hanya terjadi pada BSI. Dalam 6 bulan terakhir, lembaga keuangan di Indonesia rata-rata diserang sebanyak 2.730 kali per minggu. Jumlah itu 252% lebih banyak jika dibandingkan dengan rata-rata kasus global. Wow, bagaimana sih kerjanya serangan cyber itu? Apa aja motif dibaliknya dan apa dampaknya? Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengantisipasinya? Yuk, kita cari tahu. Kita mulai dengan menelusuri secara kronologis serangan cyber terhadap BSI. Kita lanjut dengan menyimak maraknya serangan cyber yang terjadi belakangan ini. Kemudian kita coba pahami motif di balik serangan itu dan berbagai akibat yang ditimbulkannya. Di akhir kita kaji langkah antisipatif agar terhindar dari prahara cyber yang mengintai kita. Senin 8 Mei 2023 tiba-tiba layanan BSI lumpuh. Layar ATM dan aplikasi mobilnya kosong dan tidak bisa dipakai. Sesaat kemudian BSI mengumumkan bahwa gangguan itu terjadi karena mereka sedang melakukan pemeliharaan rutin. Namun ternyata sampai Selasa 9 Mei 2023 layanan ATM-nya masih belum juga pulih. Aplikasi mobilnya masih menunjukkan gejala yang sama, yaitu nggak bisa dibuka atau bisa dibuka tapi tidak bisa melakukan transaksi. Memasuki hari ketiga, Rabu 10 Mei mulailah merebak isu ransomware dan akibatnya gangguan yang semula dianggap biasa mulai dipandang serius. Nasabah mulai gelisah seperti yang terjadi di Aceh sebagai pasar kedua terbesar BSI. Banyak di antara mereka bahkan yang nggak bisa melakukan pelunasan biaya haji. Direktur Utama BSI, Heri Gunardi, berusaha menenangkan situasi dengan meminta maaf dan menegaskan bahwa BSI sedang berusaha memulihkan layanan sambil menjaga dana dan data nasabah. BSI kemudian menggelar konferensi pers pada Kamis 11 Mei 2023. Ketika itulah Gunardi melaporkan bahwa layanan digital BSI sudah normal, walaupun masih dilakukan pemulihan secara bertahap. Gunardi juga mengakui adanya indikasi serangan cyber dan karena itu pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memulihkan sistem sepenuhnya. Jumat 12 Mei, BSI memfasilitasi para calon jemaah haji yang akan melunasi biaya haji dengan membuka 434 cabang di akhir pekan. Pada saat yang sama, sejumlah fitur dan layanan digital BSI Mobile secara bertahap pun mulai pulih. Kemudian, di hari Sabtu 13 Mei 2023, tiba-tiba muncul klaim dari kelompok peretas ransomware Lockbit 3.0 bahwa mereka telah melakukan serangan cyber terhadap BSI dan mencuri 1,5 terabyte data pribadi dari server BSI. Tidak sampai di situ aja, mereka juga mengultimatum BSI untuk membayar tebusan hingga batas waktu 15 Mei 2023. Dan kalau tidak dibayar, mereka mengancam datanya akan dibocorkan. BSI masih terus berusaha memulihkan pelayanan saat tenggat waktu dari Lockbit 3.0 sudah habis. Akhirnya, pada Selasa 16 Mei, diduga Lockbit 3.0 sudah menyebarkan data curian mereka di dark web. Saham BSI pun turun drastis dan reputasi BSI sebagai bank syariah terbesar berada dalam pertaruhan. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan serangan cyber dan bagaimana serangan itu bekerja? Serangan cyber adalah tindakan yang tujuannya mengganggu atau bahkan merusak sistem, jaringan, atau infrastruktur cyber. Serangan dilakukan dengan cara mencari celah yang ada pada aspek teknis maupun pada aspek titik lemah manusia untuk kemudian dikuasai. Belakangan ini, para hacker banyak melakukan serangan ransomware. Ini berbeda dari era sebelumnya ya, ketika para hacker lebih banyak menggunakan virus komputer dan worm. Di antaranya seperti virus Morris dan worm Melissa yang merajalela melalui disket dan email. Dulu di awal sampai pertengahan tahun 2000-an yang menjadi tren para hacker adalah serangan Distributed Denial of Service atau DDoS, yang salah satunya pernah menyerang Yahoo dan eBay. Kemudian di akhir tahun 2000-an muncullah model serangan Advanced Persistent Threat atau APT, yaitu peretasan dan pencurian data yang dilakukan selama periode yang lama.
Serangan model ini pernah terjadi pada kasus Operation Aurora dan Stuxnet. Nah, setelah serangan dengan model itu berlalu, barulah serangan ransomware menjadi tren. Apa sih yang dimaksud dengan ransomware? Ransomware adalah jenis malware atau virus berbahaya yang menyerang sistem komputer untuk mengenkripsi atau mengunci data pada sistem yang dimiliki korban, sehingga data tersebut tidak bisa diakses. Nah, setelah peretasan berhasil dilakukan, para pelakunya kemudian akan meminta uang tebusan supaya korban bisa mengakses kembali datanya. Pelaku ransomware biasanya sulit dilacak karena mereka menggunakan mata uang kripto, teknologi enkripsi, dan juga jalur komunikasi anonim untuk menyamarkan jejaknya. Yang membuat kita patut prihatin adalah kenyataan bahwa kasus serangan cyber di Indonesia ternyata jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan pada tahun 2022, Indonesia mengalami hampir 1 miliar serangan cyber yang terdiri dari berbagai jenis, termasuk malware, serangan denial of service atau DOS, dan juga botnet. Secara global, sektor yang paling sering jadi target serangan cyber adalah sektor keuangan. Itu menurut laporan tahunan IBM X-Force Threat Intelligence Index 2020. Laporan itu juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, serangan terhadap sektor keuangan mencapai 23% dari total kasus serangan cyber. Dan jumlah ini adalah yang paling besar dibandingkan sektor lainnya. Dalam 6 bulan terakhir aja, lembaga keuangan di Indonesia rata-rata diserang sebanyak 2.730 kali per minggunya. Jumlah itu 252% lebih banyak jika dibandingkan dengan rata-rata kasus global. Sebetulnya kita bisa paham ya kenapa sektor keuangan lebih sering menjadi target. Karena memang di sektor ini ada aliran data dan transaksi finansial yang berharga, serta data pelanggan yang sensitif. Tapi apa sih sebenarnya yang jadi motif penyerangan cyber? Serangan cyber terhadap perusahaan pada umumnya dilakukan berdasarkan beberapa motif, seperti motif finansial atau motif politik. Meskipun motif utama biasanya motif finansial. Data perusahaan yang diretas atau dicuri biasanya data sensitif yang bisa dijual di pasar gelap atau dipergunakan untuk mendapatkan akses ke rekening bank dan melakukan penipuan. Pada kasus BSI, motifnya pun finansial. Grup peretas Lockbit yang mengklaim telah meretas sistem BSI dan mencuri data nasabahnya meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Mereka mengancam akan mempublikasikan data yang dicuri kalau tebusannya tidak dibayar. Dan itulah yang mendorong BSI terjebak pada situasi dilematis. Opsi membayar tebusan atau opsi menanggung kerugian finansial dan operasional, kedua-duanya sama-sama memiliki konsekuensi serius. Dengan membayar tebusan, memang perusahaan bisa cepat kembali beroperasi, walaupun berisiko akan memicu lebih banyak serangan cyber. Tapi kalau menolak membayar tebusan, maka berarti perusahaan berpotensi mengalami kerugian yang besar karena operasional perusahaan akan terhenti dan data perusahaan akan bocor atau bahkan dihapus sehingga kerugian bertambah dan ada risiko munculnya tuntutan hukum. Karena permintaan tebusannya tidak dipenuhi, konon Lockbit telah memutuskan untuk menyebar data nasabah dan juga karyawan yang mereka sandera ke dark web. Meski demikian, Kopwet Sekretari BSI Gunawan A. Hartoyo menegaskan bahwa data dan data nasabah tetap dalam kondisi aman. Pada serangan cyber bermotif politik atau ideologis, para peretas melakukannya dengan tujuan menyampaikan pesan politik atau untuk menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Contohnya seperti serangan cyber yang dialami Sony Pictures pada tahun 2014. Diduga serangan itu dilakukan pemerintah Korea Utara sebagai balasan atas rilis film The Interview yang menggambarkan upaya pembunuhan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Serangan itu berhasil mencuri data sensitif, termasuk email pribadi dan informasi pegawai, serta merusak infrastruktur IT Sony Pictures. Akibatnya, Sony Pictures dipaksa menunda rilis film The Interview dan kerugian finansialnya cukup signifikan. Serangan cyber terkadang juga dilakukan oleh pesaing atau perusahaan lain untuk membongkar rahasia bisnis atau informasi krusial lainnya. Tujuannya untuk menciptakan keuntungan kompetitif atau mungkin bisa juga untuk meruntuhkan reputasi dari perusahaan pesaing. Apapun tujuannya, yang pasti dampak dari sebuah serangan cyber terhadap perusahaan bisa sangat mematikan. Emang apa aja sih dampak yang mungkin dihasilkan? Selain mengalami kerugian finansial dan gangguan operasional akibat dari sebuah serangan cyber bisa lebih luas, seperti hilangnya kekayaan intelektual dan hancurnya reputasi perusahaan. Ketika data perusahaan kita diretas dan bocor, maka yang harus dihadapi bukan hanya sebatas persoalan pemulihan sistem. Ada banyak persoalan lain yang menanti dan harus diatasi.
mulai dari investigasi insiden, komunikasi krisis, sampai dengan kompensasi yang harus diberikan kepada pelanggan yang terkena dampak. Bahkan perusahaan bisa terserat ke ranah hukum jika terbukti melanggar regulasi perlindungan data. Serangan cyber juga pasti membuat perusahaan berhenti beroperasi sehingga muncul biaya-biaya tambahan. Contohnya ketika pada tahun 2017 Maersk terkena serangan ransomware. Akibatnya operasional mereka lumpuh dan sistem pengiriman globalnya jadi terganggu. Dengan itu muncul biaya tambahan lebih dari 300 juta US dollar untuk memulihkannya. Persoalan lain yang bisa muncul akibat serangan cyber adalah hilangnya hak kekayaan intelektual atau IP perusahaan atau aset yang sangat berharga terutama di sektor teknologi, farmasi, dan industri kreatif. Kehilangan IP bisa berakibat rusaknya keunggulan kompetitif perusahaan dan juga terhambatnya inovasi. Di dalam laporan Global Economic Crime and Fraud Survey di tahun 2018 oleh PwC, mencatat bahwa sekitar 24% responden kehilangan IP akibat kejahatan ekonomi, termasuk serangan cyber. Kasus yang terjadi pada Sony Pictures Entertainment pada tahun 2014 bisa memberi kita gambaran tentang kerugian akibat hilangnya IP. Peretas Sony berhasil mencuri data yang berisi naskah film yang belum dirilis, informasi proyek rahasia, dan bahkan komunikasi internal yang sangat sensitif. Tentu saja Sony mengalami kerugian besar akibat insiden tersebut dan reputasinya di industri hiburan juga rusak. Sekaligus mengungkap bahwa Sony rentan terhadap serangan cyber yang terus berkembang. Reputasi perusahaan memang bisa rusak akibat serangan cyber dan ini pernah dialami oleh Target, perusahaan retail di Amerika Serikat. Pada tahun 2013, data pribadi dan informasi kartu kredit atau debit dari 40 juta pelanggannya dicuri. Insiden ini membuat reputasi Target rusak karena kepercayaan pelanggan jadi turun dan penjualannya pun menurun secara signifikan. Juga muncul tuntutan hukum dan pengeluaran biaya yang cukup besar untuk memulihkan data. Ketika dunia sudah saling terkoneksi dalam digitalisasi, maka serangan cyber menjadi semakin rumit dan berbahaya. Untuk merespon fenomena ini, perusahaan perlu mengubah cara mengelola risiko cyber, serta membangun strategi keamanan cyber yang komprehensif dan juga dinamis. Perusahaan harus memahami dan mengidentifikasi risiko keamanan digital dalam setiap aktivitas operasionalnya. Sebab dengan memahami risiko itu, maka organisasi dapat merespon setiap ancaman secara efektif. Salah satu strategi antisipasi serangan cyber adalah dengan menggunakan ethical hacker. Perusahaan bisa melibatkan para pakar IT untuk menemukan dan mengevaluasi celah lemah dari keamanan cyber yang dimiliki. Lalu melibatkan mereka dalam skema bug bounty, yaitu dengan memberikan mereka hadiah ketika berhasil menemukan celah lemah keamanan dalam sistem digital perusahaan. Intinya, perusahaan harus memastikan bahwa aset berharga yang mereka miliki terlindungi secara maksimal. Perusahaan juga perlu mempersiapkan diri dan melakukan evaluasi kinerja terhadap insiden yang mungkin jarang terjadi namun bisa berdampak besar, termasuk memprediksi dan mengukur dampak finansial yang bisa muncul akibat serangan cyber. Dengan begitu, harapannya perusahaan jadi lebih serius dalam membangun sistem pengamanan cybernya. Pada akhirnya, kita perlu menyadari bahwa era digital yang kita jalani saat ini telah menjadi dua sisi mata uang. Di satu sisi, kemajuan teknologi membawa kita pada kemudahan dan efisiensi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Segala aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, bisnis, pendidikan, hingga hiburan, semakin terjalin dalam jaringan digital yang tak terbatas. Namun, di sisi lain, semakin kita bergantung pada teknologi digital, semakin besar pula risiko yang kita hadapi. Salah satunya adalah ancaman serangan cyber. Serangan cyber bukan lagi isu yang bisa disepelekan. Dampaknya bisa sangat luas dan merugikan, tidak hanya bagi kita individu, namun juga bagi perusahaan dan bahkan negara. Untuk itu, para pemimpin dan para pengambil keputusan di perusahaan harus mulai serius melihat isu ini. Keamanan cyber harus menjadi prioritas utama dalam setiap agenda strategis. Seperti peribahasa yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati, sebaiknya kita tidak menunggu sampai menjadi korban untuk baru menyadari betapa pentingnya keamanan cyber. Menyongsong era digital yang semakin maju, manusia harus semakin bijak. Seiring dengan derap langkah kita di jalan kemajuan, mari kita tidak melupakan kearifan. Tidak ada gunanya kecanggihan jika tidak diimbangi oleh kebijaksanaan dan kewaspadaan. Saatnya kita semua meningkatkan kewaspadaan, menjaga dan melindungi diri dari ancaman yang mungkin mengintai di balik kemajuan yang kini kita sedang nikmati. Jadilah penjaga dalam dunia digital, bukan sebagai pengguna. Tunjukkan bahwa kita mampu merangkul kemajuan
tanpa mengorbankan keamanan dan ketenangan hidup serta pekerjaan kita.